Assalamualaikum guys. Jadi hari ini aku membuat video tentang pengalamanku beserta dua temanku ketika kuliah maupun setelah tamat kuliah seperti itu. Jadi selamat menyaksikan. Oke, halo guys. Jadi di sini aku bersama dua temanku, ada Penny. Hai. Hai. Ada Nurul. Jadi hari ini kami mau buat video singkat tentang pengalaman kami gitu ya. Istilahnya kayak sharing-sharing gitu. Oke, jadi di sini aku udah nyiapin beberapa pertanyaan dan nanti kami akan jawab gitu ya menurut pandangan kami masing-masing. Oke, jadi first questions, how did you feel before graduation and after graduation? Oke, mungkin yang pertama jawab aku ya. Jadi kalau perasaanku sendiri ya, sebelum wisuda itu rasanya gimana ya? Rasanya itu enak banget gitu ya, karena kita setiap harinya itu ada aktivitas, setiap harinya kita ke kampus buat tugas dan juga kumpul sama teman-teman. Tapi sekarang udah sebulan satu hari kami setelah siap wisuda dan rasanya itu kayak hambar banget gitu, nggak ada kegiatan. Yang biasanya itu ada kegiatan, sekarang jadinya kayak di rumah aja gitu. Itu sih aku rasa kayak lebih ke waduh kok gini kali ya gitu perubahannya gitu ya, secepat ini gitu. Padahal kita udah wisuda 4 tahun tapi rasanya itu kayak bentar banget. Pokoknya nggak enak lah kalau menurut aku sendiri ya. Semoga cepat-cepat dapat kerja ataupun dapat dana untuk lanjut S2 gitu. Nah, jadi kalau menurutku gitu ya. Sekarang kalau dari kalian gimana guys? Dari Penny dulu. Kalau aku sebelum wisuda itu ya kayak gitu, tugas akhirnya capek sih buat tugas akhir, terus ngejar-ngejar dosennya itu agak lumayan sih. Amazing. Apalagi dosennya yang masih belum mengerti tugas akhir kita dan kita harus mencari tahu informasinya sendiri. Kemudian setelah wisuda sih bahagia, pasti ya bahagia. Tapi ada plus minusnya. Minusnya itu ya kita harus cari-cari kerja, tengok-tengok di website kerja-kerjaan, karena kan kalau misalnya nggak ada secara instan, kalau misalnya setelah wisuda itu harus kerja, jadi harus ada sabar dulu supaya dapat yang kerjaan yang sesuai dengan jurusan dan sesuai dengan keinginan kita sih. Oke, tadi kalau dari Penny mungkin yang bersama aku ya, intinya kami tuh kayak gelisah karena sekarang belum dapat job yang emang sesuai dengan jurusan kami. Kalau Nurul kayak mana Nurul dirimu? Your feeling? Intinya sih bakal berubah ya, karena dari satu kegiatan ke kegiatan lain. Jadi ya perasaannya pasti berubah lah ya. Amburador. Enggak juga sih. Nggak juga. Berubah sih, jumpa kawan udah jarang. Kawan-kawannya yang rumahnya udah jauh-jauh udah pada balik ke daerahnya masing-masing. Apalagi itu kawan dekat kita. Oh ya guys, FYI kami itu sebenarnya berenam nih, ada Wulan, Susi sama Juli. Cuma mereka udah balik ke daerah masing-masing, jadi cuma kami nih bisa minta bertiga gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua guys. Ini tentang pertemanan ya. Jadi kan kita itu udah berteman lumayan lama nih, dari 2018 hingga 2022 gitu kan. Kira-kira apa sih yang membuat kita itu masih berteman hingga hari ini? Dan ada nggak yang membuat kita itu merasa kesal gitu antara satu sama lain? Misalnya aku kesal sama Penny atau aku kesal sama Nurul, dan itu alasannya kenapa gitu. Oke, aku jawab pertama ya. Kalau alasan kenapa kita masih berteman hingga hari ini, mungkin jawabannya itu karena kenyamanan gitu dan saling sefrekuensi seperti itu. Jadi kami itu memang dari awal masuk kuliah hingga tamat alhamdulillah masih sefrekuensi gitu ya. Kalau emang buat tugas ataupun nanti ada apa-apa itu kami sering nyelesain bareng-bareng gitu. Makanya sampai hari ini kami itu masih berteman alhamdulillah. Semoga pertemanan ini nggak berhenti di sini gitu ya guys, bisa berlanjut juga gitu walaupun nanti udah kerja. Nah terus kalau misalkan kesal, yang namanya kesal pasti akan ya, karena kan kita ini manusia gitu, pasti kita pernah merasakan hal yang emang senang ataupun kesal seperti itu. Kalau ke Penny nih, kalau sama Penny gimana ya, dia ini orangnya kayak panikan gitu guys. Nah, jadi kalau misalkan kami lagi buat tugas kan di pas kuliah gitu, ini gimana nih guys belum sih, ini gimana nih guys gitu, dia tuh orangnya agak panikan gitu. Dan aku gimana ya, kurang suka gitu kalau misalkan agak panikan. Kenapa sih panik kali gitu, kita bisa kok jelasin ini gitu. Kalau Nurul, dia tuh orangnya cuek guys, habis itu dia kalau ngomong langsung to the point gitu ya. Karena kita udah capek ngomong, dia langsung jawab ya gini gitu. Dia kayak kalau aku mungkin orangnya bisa kayak
istilahnya nggak langsung to the point. Kok Kalau Nurul tuh iya. dia orangnya to the point. langsung to the point gitu. Dan kadang-kadang jawaban Terus dia kadang-kadang itu jawaban dia tuh kan bikin kita kesel. udah bikin buat kita marah. Oke, lanjut tadi dari aku kayak gitu. Sekarang dari Nurul, gimana menurut dari Nurul? Apa yang buatmu kesel nih sama diriku atau sama Penny? Aku kesal. Iya, kok kesal? Kesal. Iya, pasti di setiap pertemanan pasti ada aja masalah ya kan. Iya, Nggak betul. mungkin adem ayem aja gitu ya kan. Tapi kita nggak pernah dibesar-besarin sih itu aja Iya, itu intinya. betul. Terus Saling kalau sama Dina, cari solusi. Dina bilang Penny panikan padahal Dina juga panikan. Oh iya, aku Jadi panikan. ya itu Aku baru nyadar kalau aku panikan, aku yang guys. slow sekali bertemu dia dengan slow. kalian berdua yang Heeh. sangat panikan. Jadi terkadang aku ikut panik juga. Iya, terbawa arus. Harus kadang-kadang. Tapi ya itu yang bikin kesel sih sebenarnya. Iya. Padahal hal-hal sepele yang nggak perlu dipanikin malah panik. Itu Like that. susah sih. Kayak gitu lah beda kepala, guys. Oke, guys, kalau sekarang dari Penny, kayak mana pendapatmu kan? Kalau kesal, kalau untuk Dina kesalnya itu dia tuh orangnya super sibuknya organisasi. Kami juga ikut Sama organisasi, organisasi. tetapi tidak sesibuk Dina. Siap, Dina siap. kalau misalnya diajak nongkrong atau jalan-jalan, pasti dia nggak pernah bisa. Contoh, misalnya kami kan berenam, Iya. terus kami sering nongkrong berlima tanpa Dina. Kadang diajak yuk Dina, dia nggak mau. Sibuk sih, terus lelet. Lelet ini. Sumpah lelet kali kalau Lelet Pak kayak mana? Honda. Oh, Kalau Pak Honda kita udah sampai di Lelet bawa Biren, motor. dia masih di Sorry. Sukun. sukun juga kali. Selama dia Pak Honda 20, Aku kecepatannya hati-hati, 20. guys. Terus kalau untuk si Nurul ya sama Pelan-pelan. kayak Dina, jutek, cuek, Jutek, pasti itu cuek. udah pasti. Karena orang kesal. Oke guys, next question, pertanyaan ketiga masih tentang pertemanan. Nah jadi pertanyaannya itu kira-kira kalau suatu saat nanti kita bisa traveling bersama, kota atau negara apa yang ingin dikunjungi? Oke, dari Nurul dulu. Swiss Kota. deh kayaknya. Swiss. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena kalau untuk traveling sama kawan itu pasti tujuannya menikmati keindahan. Iya. Dan Swiss itu negara yang indah. Negara yang indah. And you like it. Berarti dia pengennya ke Swiss. Pengennya ke Swiss kalau untuk traveling. Dan kalau untuk lanjut S2 tetap London. London, UK. Yes, UK. Same with me. Oke, kalau diriku pengennya ke Turki. Kenapa? Karena memang dream list aku itu dari dulu pengen kali ke Turki. Cuma belum kesampaian. Nah, jadi kalau emang dikasih kesempatan untuk bisa traveling bersama kawan gitu kan, itu pengen kali ke Turki. Oke guys, jadi tadi Nurul pengennya ke Swiss ya. Kalau aku pengennya ke Turki. Kalau Penny pengennya kemana? Kalau aku untuk traveling sama teman-teman, aku pengennya ke Switzerland. Siap, Karena siap. itu negara impian aku. Dan kalau misalnya mau tur ke luar negeri, negara yang pertama kali ingin aku kunjungi yaitu negara Switzerland. Karena Switzerland tuh kayak unreal gitu. Ya. Karena pemandangan Surga dunia. tuh indah banget, indah kali. Terus setelah Switzerland aku pengennya ke Korea Selatan. Siap, pengen jumpa apa? Yes. Pengennya ke situ. Kalau sama teman. Switzerland. Berarti kalian sama lah ya? Swiss ya? Aku yang beda Turki. Tapi aku pengen juga sih ke Swiss karena emang cantik banget view-nya gitu kan. Terus aku juga pengen ke Maldives. Maldives. Itu Maldives mau bulan madu ibu. Honeymoon. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Ini tentang cita-cita gitu ya. Aku mau tanya nih sama kalian. Apa cita-cita dalam hidup kalian dan apakah ada rencana karir atau tujuan jangka panjang yang ingin dicapai? Is it the last question? No. Two question again. Yes. Oke, yuk terus yuk. Siapa dulu nih? Dari Yuk. Dina aja duluan. Aku dulu. Yes. Oke, jadi kalau misalkan dibilang cita-cita, aku pengen jadi dosen guys, sama pengusaha gitu. Aku pengennya jadi dosen sekaligus entrepreneur gitu. Nah, jadi kalau emang kedepannya aku target nikah umur 24 guys. Tapi sampai sekarang belum ada hilalnya gitu kan. Jadi kalau emang nanti aku belum nikah di umur itu, berarti aku mau memaksimalkan pendidikan aku gitu. Misalnya sekarang pengen lanjut S2 gitu. Dan juga kalau emang ada kesempatan kerja dulu gitu. Oke guys, jadi tadi kalau dari aku gitu ya, pengen married gitu. Tapi kalau emang udah mampu gitu ya, udah
siap secara fisik maupun secara lahir maupun batin seperti itu. Kalau dari Feni dulu, gimana? Aku cita-citanya sih dari awal ya, dari awal tuh aku pengen kali kerja di Kementerian Keuangan. Karena aku udah pernah testan pada tahun 2018, tetapi nilai aku hanya berkurang 3. Masya Allah. Terus pada tahun 2019 juga aku ngetes juga, dan itu kurangnya cuman 2. Iya, waduh. Berarti harus belajar lagi. Terus kalaupun nggak di situ ya pokoknya aku harus lulus CPNS. Ya, Masya Allah. Karena aku intinya aku maunya tuh kerja PNS sih. Oke, sekarang lanjut ke Nurul. Gimana menurutmu? Cita-cita. Kalau ditanya cita-cita sih belum ada. Belum ada. Gak mungkin orang nggak punya cita-cita, Nurul. Enggak. Dia mah agak lain ya guys. Nikmatin hidup aja dulu. Nikmatin hidup. Berarti ikut alur gitu. Iya. Ikut alur. Ikuti aja Kalau jalan. ada lowongan kerja tes. Tapi kemungkinan sih bakal lanjut S2 sih. Itu Lanjut S2. pengennya di awal. Iya, bismillah lah guys. Mohon doanya ya guys. Tadi kami rencana mau lanjut S2 juga gitu. Semoga ada kesempatan, ada rezeki gitu ya, bisa menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Kalau bisa S2-nya tuh jangan di sini, di luar negeri atau luar kota. Masya Allah, amin. Dan dapat beasiswa guys. Amin. Oke guys, jadi ini last questions karena waktunya ini udah hampir gelap ya, udah mau maghrib. Oke, last question tentang keluarga dan lingkungan terdekat. Pertanyaannya, siapa yang paling dekat dan berpengaruh dalam hidup kamu atau dalam mengambil keputusan? Oke, who's first? Saya pertama jawab. Dina. Aku. Kalau aku orang tua pastinya ya, karena kita kan gimana ya, ya emang yang paling dekat dengan kita itu orang tua sekarang, ayah sama mama gitu. Jadi kalau misalkan ada keputusan atau apa, pasti aku selalu diskusikan sama mereka dulu gitu. Kira-kira pendapat mereka itu seperti apa, baru aku ambil keputusannya gitu. Apalagi kan aku itu anak pertama guys, jadi memang hal-hal yang ingin didiskusikan itu memang sama orang tua seperti itu. Jarang kalau misalkan kita itu anak kedua atau anak terakhir, kita bisa bertukar pendapat sama kakak ataupun abang. Tapi karena emang aku ini anak pertama, jadi emang orang tua. Nah, terus kalau misalkan dibanding antara ayah sama ibu gitu ya, aku kalau misalkan ingin mengambil keputusan itu lebih condong ke ayah gitu. Karena kan kalau ayah aku itu orangnya gimana ya, beliau itu langsung, oh ini kamu gini gitu. Tapi kalau misalkan ibu, beliau itu banyak kali pertimbangan, sebaiknya kamu nggak usah ikut inilah gitu, karena kan kamu gini nanti. Kalau misalkan ayah pasti, oh bisa, kalau kamu mau ikut ini, ayo kita cari gimana solusinya gitu, ayo kita cari apa yang perlu dipersiapkan kayak gitu. Jadi kalau misalkan ayah itu memang selalu mendukung ya, sangat mendukung. Tapi kalau ibu, beliau itu masih agak kayak ragu-ragu gitu dengan keputusan aku ataupun potensi aku punya. Karena kan kalau seorang ibu itu pasti beliau itu merasa kayak kamu itu kan anak perempuan gitu, kalau misalkan nanti kayak gini takutnya gini, banyak pertimbangan biasanya gitu guys. Intinya dua-duanya bagus lah gitu ya, punya pemikiran yang berbeda tapi untuk satu tujuan yang sama gitu. Kalau dari aku gitu guys. Sekarang dari Penny, gimana menurut Kalau aku yang berpengaruh itu ya pasti orang tua. Karena contoh kayak kita misalnya mau kuliah di sini, mau lamar kerja di sini, kita pasti tanya dulu dengan orang tua solusinya bagaimana, apakah kita masuk dalam pekerjaan ini bagus untuk kita, apakah kita masuk dalam kuliah di sini bagus enggak untuk kita. Karena dengan kita bicara dengan orang tua, kita dapat solusi di antara kedua tuh yang mana yang bagus, yang terbaik. Tapi kalau di antara ibu dengan ayah yang paling sefrekuensi yaitu dua-duanya sih, sama-sama ngerti, sama-sama pemikirannya tuh sama, mau anaknya tuh sukses. Tapi ada plus minusnya. Kalau dari ayah tuh dia lebih ke gak mau jauh dari anaknya, itu udah pasti. Apalagi anak perempuan. Yes. Terus kalau ibu itu dia tuh sama sih sama kayak ayah, tapi ibu ini dia ada plus minusnya. Dia tuh kalau misalnya udah betul tuh bisa dapat kerja di sini, dia tuh akan memberikan kita izin untuk kerja di luar, contoh bisa kerja di luar daerah. Tapi kalau untuk ayah tuh dia tuh masih suka mempertimbangkan. Mempertimbangkan karena kan anak perempuan tuh udah pasti, apalagi kami tiga perempuan, dan itu susah sih dapat izinnya. Tapi kalau memang pekerjaannya itu
kalau misalnya kita PNS atau pekerjaan PNS, BUMN itu dia pasti akan ngasih. Tapi kalau misalnya kita kerja di perusahaan gitu, dia pasti nggak akan ngasih izin. Karena dia kontrak gitu ya, nggak tetap. Terus kalau ayah aku sih dia nggak mau jauh dari anaknya, itu udah pasti. Intinya kalau misalnya ada masalah atau apa ya itu curhatnya ke orang tua. Karena aku pribadi ya, entah masalah percintaan, entah masalah apa, selalu curhatnya sama orang tua. Iya, betul. Karena kalau dibilang manja, aku termasuk anak manja. Soalnya aku semua sama orang tua, nggak bisa nggak sama mama atau sama apalagi kita itu nggak pernah ngekos guys. Emang kami ini belum pernah jadi anak rantau, jadi memang kedekatan sama orang tua itu alhamdulillah sangat-sangat dekat gitu ya. Dan kami itu juga anak rumahan. Iya, sebulan udah lulus dari wisuda, dari kuliah. Oke, sekarang dari Nurul, kayak mana Nurul? Please lah Nurul, tolong serius. Nurul maklum ya, dia tuh orangnya gini guys. Iya, oke, lanjut. Aduh, jadi ya pasti orang tua lah, siapa lagi. Iya, orang tua. Alasannya kenapa? Kalau apa-apa ya pasti kita mau ngapain aja, pasti perlu restu orang tua. Hal-hal yang direstukan oleh orang tua pasti menjadi berkah buat kita kegiatan. Siap. Jadi kalau misalnya kita, buat aku ya, mungkin untuk orang lain enggak. Kalau misalnya buat aku, kalau misalnya aku melanggar atau tidak patuh, pasti ada aja halangan atau rintangan yang bakal datang. Iya betul, aku pun betul sama sih. Ya kalau misalnya aku nggak dapat restu, jadi restu orang tua yang paling utama. Kalau misalnya masalah ayah atau mama, sama aja sih porsinya kalau menurut aku. Dua-duanya punya porsi masing-masing. Di hal tertentu keputusan ayah lebih utama, di hal yang lain keputusan ibu lebih utama. Jadi ya sama aja sih, frekuensi lah ya. Oke guys, karena kan gini, aku juga pernah dengar bahwa ridha Allah itu terletak pada ridha orang tua gitu. Jadi kita memang, karena kita ini masih single, belum nikah, jadi memang yang harus diutamakan itu orang tua dulu gitu guys. Kalau emang mau minta saran ataupun pendapat itu mendingan ke orang tua aja, jangan minta sama kawan ataupun di sosial media gitu ya. Karena kan yang paling dekat dan juga selalu sama kita itu orang tua gitu. Jadi dahulukan dulu mereka. Intinya bersyukurlah kalian yang punya orang tua dekat, yang masih punya orang tua, terus orang tuanya masih mau perhatian sama kalian. Jadi guys, sekian dulu ya video hari ini karena mengingat waktu. Jadi apa saja yang kami sampaikan di video kali ini semoga bermanfaat untuk kalian. Dan aku selalu percaya bahwa setiap orang pasti punya pilihannya masing-masing gitu ya. Mungkin hari ini pendapat kami kayak gini, bisa jadi pendapat kalian berbeda dengan kami, dan itu wajar gitu. Oke guys, terima kasih sudah menonton video kami. Semoga hari kalian selalu menyenangkan, dan juga mohon doanya untuk kami semoga tercapai gitu ya mimpi-mimpi kami gitu guys. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.